Problematika ekonomi tradisional ada masalah produksi, masalah konsumsi, masalah distribusi. Masalah produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda, barang, dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak, seperti produksi kayu yang ada di samping saya ini. Hasil produksi yang telah didistribusikan kepada masyarakat idealnya dapat dipakai atau dikonsumsi oleh masyarakat yang tepat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah tepat pula.
Agar barang dan jasa telah dihasilkan dapat sampai kepada orang yang tepat, dibutuhkan sarana dan prasarana distribusi yang baik. Problematika ekonomi modern. 1. Barang dan jasa apa yang diproduksi. 2. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut. 3. Untuk siapa barang itu diproduksi. Barang dan jasa apa yang diproduksi. Masalah pokok pertama yang penting adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Seperti jagung yang sudah dipipil dan dijemur sampai kering. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? How? Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Seperti jagung tersebut, yaitu dengan cara digiling. Keuntungan barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan pada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan, seperti misalnya karyawan akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku mendapat upah, dan pemilik modal menerima bunga modal. Dan dalam tahap penggilingan jagung tersebut, setelah menjadi bubuk dan katul, maka dibagi menjadi pakan ternak. Ilmu ekonomi mempelajari berbagai bentuk aktivitas ekonomi, yaitu segala tindakan untuk memenuhi kebutuhan dengan pertimbangan rasional dan terukur. Sejarah ilmu ekonomi. Namun ternyata pada kenyataannya hampir semua orang, terutama para tokoh-tokoh ekonomi, sependapat bahwa kelahiran ekonomi sebagai suatu ilmu baru ditandai dengan terbitnya sebuah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations pada tahun 1776 yang ditulis oleh Adam Smith, dan kemudian dia dinobatkan menjadi bapak ilmu ekonomi. Adam Smith juga merupakan tokoh aliran klasik. Gagasan Adam Smith yang paling penting adalah teori invisible hand, yaitu mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dapat tercapai tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pada tahun 1930-an, aliran klasik mengalami kegagalan setelah terjadi depresi besar yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham. Krisis ini kemudian memunculkan ilmuwan-ilmuwan baru dengan teori-teorinya, antara lain John M. Keynes,
Alfred Marshall, Karl Marx, J. Schumpeter. Metode permasalahan ekonomi. Yang pertama, metode induktif adalah metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada di dalam realitas kehidupan. Realita tersebut menyangkut setiap unsur kehidupan yang dialami individu, keluarga, masyarakat lokal, yang mencoba mencari jalan pemecahan sehingga upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dikaji secermat mungkin. Yang kedua, metode deduktif. Metode ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dengan metode ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah sesuai dengan acuan prinsip hukum dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi. Ketiga, metode matematika. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Maksudnya bahwa dalam matematika terdapat kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil. Yang keempat, metode statistika. Suatu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Dari angka-angka yang disajikan, kemudian dapat diketahui permasalahan yang sesungguhnya. Selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Sejarah sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Sebuah sistem ekonomi yang lahir dan berkembang di Eropa. Sistem ekonomi ini bersifat individualisme dalam arti memberikan kebebasan yang seluas-luasnya atas kepemilikan individu. Sistem ekonomi kapitalis juga berusaha memisahkan kehidupan ekonomi dengan kehidupan beragama, sehingga tidak ada peran agama dalam mengatur kehidupan ekonomi manusia. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan buat para pemilik pabrik pada saat itu, tetapi di lain pihak para pekerja justru malah semakin miskin. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ini paduan dari dua bentuk sistem ekonomi, sosialisme dan kapitalisme. Usaha penyatuan ini dilakukan untuk menyerap elemen-elemen yang positif dan dinamis dari keduanya. Sistem ini hendak dibangun dengan usaha untuk meninggalkan unsur-unsur lemah dari dua bentuk sistem ekonomi politik tersebut. Yang keenam adalah contoh kasus dan solusi. Baru-baru ini terjadi kenaikan harga jagung yang semulanya seharga 2.800 kembali naik menjadi Rp4.000 per kilo. Dalam hal ini, para produsen jagung mengalami ketidaknormalan dalam proses produksi pakan ternak. Alhasil, kami telah melakukan beberapa observasi tentang proses pengolahan dan pengemasan hasil pakan ternak tersebut. Dalam proses pengolahannya, produsen pakan ternak sudah memakai alat-alat yang sudah canggih dan modern, sehingga waktu pengerjaannya itu relatif
cepat selesai. Dalam kasus tersebut, kami telah merangkum beberapa solusi yang menurut kami efektif untuk dilakukan. Yang pertama adalah tidak melakukan impor jagung. Yang kedua, perlunya operasi pasar untuk menekankan harga jagung. Yang ketiga adalah optimalisasi lahan. Yang keempat adalah memperhatikan kondisi produksi dan tata niaga jagung. Yang kelima, memetakan jagung di setiap wilayah. Yang keenam adalah memperbaiki tata kelola distribusi. Yang ketujuh adalah mengoptimalkan skema cadangan stabilisasi harga pangan. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan sistem irigasi gudang untuk menjaga stok jagung. Demikian hasil diskusi kami. Apabila ada salah kata maupun sikap kami yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang 2 menit anak-anak. Hey y'all, come look at this.